Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Justika Ayunda dari kelas 2A Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang deskripsi dari tanaman kamboja atau Plumeria acuminata untuk memenuhi tugas mata kuliah Botani Phanerogame. Tanaman kamboja merupakan tanaman yang memiliki nama latin Plumeria sp. Tanaman ini diberi nama Plumeria sebagai penghormatan untuk pakar botani yang pertama kali menemukannya, yakni Carlos Plumer, yang berasal dari Prancis pada tahun 1646. Berikut ini akan dijabarkan lebih detail mengenai klasifikasi dari tanaman kamboja itu sendiri. Divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, bangsa Apocynaceae, suku Apocynaceae, marga Plumeria, jenis Plumeria acuminata. Setelah kalian mengetahui klasifikasi dari tanaman kamboja, selanjutnya yang akan dibahas yaitu deskripsi dari tanaman kamboja. Yang pertama yaitu akar. Akar tanaman kamboja memiliki perakaran tunggang yang bercabang. Akar kamboja ini memiliki warna coklat muda dan coklat tua. Akar tanaman kamboja berfungsi untuk menyerap mineral dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 1-2 meter. Bahkan bisa pula lebih tergantung dengan pertumbuhan tanamannya. Untuk contoh, saya memakai tanaman kamboja yang masih kecil. Yang kedua yaitu batang. Tanaman kamboja memiliki batang yang keras, bulat memanjang, memiliki cabang yang banyak, bekas duduk daun yang terlihat jelas, dan berwarna putih kehijauan. Selain itu, batang tanaman ini mampu tumbuh dengan cepat dan kebal terhadap hama dan penyakit yang menyerang, dan memiliki banyak cabang serta tumbuh dengan membengkok. Yang ketiga yaitu daun. Struktur daun pada tanaman kamboja merupakan bentuk daun tunggal dan bergerombol di bagian ujung tangkainya. Tangkainya panjang dan memiliki helaian daun yang berukuran panjang sekitar 20-60 cm dan lebarnya 6-12 cm serta berbentuk lanset. Struktur daunnya kaku seperti kulit. Pada bagian ujung daun kamboja ini meruncing. Bagian pangkalnya menyempit serta bagian tepi daunnya rata. Daun kamboja sendiri memiliki sistem pertulangan daun yang menyirip. Daun kamboja memiliki warna hijau muda dan tua. Daunnya memerlukan sinar matahari yang cukup untuk dapat memasak, menyimpan makanan, serta membuat cadangan makanan yang baru untuk kegunaan tanaman itu sendiri. Yang keempat yaitu bunga. Bunga tanaman kamboja sifatnya beragam tergantung jenis varietas tanamannya. Umumnya, bunga kamboja memiliki bentuk yang menyerupai trompet dan berkumpul di bagian ujung ranting tanaman. Bunga bagian dalamnya malai merata. Bentuk dari mahkotanya sendiri mirip seperti corong. Tangkai putik dari bunga kamboja memiliki ukuran yang pendek, tumpul, serta melebar. Proses penyerbukan bunga kamboja biasanya dibantu oleh adanya angin dan binatang yang ada di sekitar tanaman. Yang kelima yaitu buah. Buah kamboja sendiri merupakan buah bumbung yang hanya berjumlah 1 atau 2 buah. Buah ini saling berjauhan dan membentuk tabung yang memanjang dan juga gepeng. Panjang dari buah kamboja sendiri bisa mencapai 18-20 cm. Lebarnya sekitar 1-2 cm. Memiliki rongga 2 dan berbiji banyak. Warna dari buah kamboja hitam kecoklatan ketika sudah tua dan berwarna hijau ketika masih muda. Untuk proses perbanyakan dari buah kamboja biasanya secara vegetatif dengan cara stik batang atau dapat pula secara generatif yakni melalui biji. Yang keenam yaitu biji. Untuk biji pada tanaman kamboja ini memiliki bentuk yang bulat, memiliki sayap, dan warnanya putih kotor. Pada pembahasan yang terakhir mengenai kunci determinasi tanaman kamboja. Kunci determinasi bisa dibuat dengan cara membandingkan ciri-ciri suatu tanaman dengan tanaman yang lainnya, seperti yang telah saya buat. Di sini saya telah membandingkan satu tanaman dengan tanaman yang lainnya.
Sehingga saya bisa menarik kesimpulan mengenai kunci determinasi tanaman kamboja, yaitu 1B. Bakal biji ditutupi daun buah. 2B. Tumbuhan biji berkeping 2. 3B. Helaian mahkota tangkai bersatu. 4A. Ovarium superum. 5A. Placenta parietalis dengan bunga contortae. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian masih banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.